Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para autodidaker dimanapun kalian berada. Saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang CNC router. Kali ini saya akan membahas masalah homing. Jadi problematika homing, misalkan ada kegagalan homing gimana? Kita langsung aja di sini kita buka menggunakan Universal G-Code Sender. Oke, kita ketikkan dolar terlebih dahulu, double dolar, untuk mengetahui settingan dari GRBL kita. Untuk mengaktifkan homing kita butuh mengisi di dolar 22. Dolar 22 di sini masih kosong. Dan juga kita butuh mengaktifkan dolar 20 yaitu soft limit atau batas lunak. Oke, kita masukkan dolar 22 diisi dengan 1. Jadi dia aktif. Kemudian dolar 20 kita isi juga dengan 1 untuk mengaktifkan soft limitnya. Setelah oke, kita ke tab machine control. Di sini ada perintah $home. Ini adalah untuk proses homing. Kita lihat di video sebelah. Dia akan bergerak untuk Z-nya. Ternyata di sini ada problem pertama, yaitu dia nggak mau homing di sumbu Z. Jadi problem pertama kita adalah dia nggak mau homing di sumbu Z. Oke, kita di reset dulu. Setelah kita reset, kita perlu keluar dari aplikasi Universal G-Code Sonder. Kita close terlebih dahulu dan kita exit. Kita perlu untuk memodifikasi file config.h. File ini ada di folder di libraries kita, dimana kita menaruh libraries di situ. Kita double klik libraries dan kita klik GRBL. Di situ akan nampak config.h. Oke, kita klik kanan. Kita akan edit menggunakan WordPad. Gunakan Open with WordPad. Setelah terbuka, kita bisa menggunakan fitur find di situ. Kita ketik aja tanda pagar define variable underscore spindle sesuai yang di lingkarin merah. Jika sudah ketemu, kita akan membuat sintak ini menjadi sebuah komen alias jadi disable. Kita akan mematikan fitur ini agar nanti homing Z-nya bisa kita gunakan. Caranya adalah dengan mengetikkan double slash di depan tanda pagar. Kemudian kita cari file define homing cycle. Di sini ada beberapa opsi, tapi ini terserah teman-teman semua ya, mau dirubah atau enggak. Kalau saya lebih suka untuk dirubah. Di sini menentukan alur ataupun step per step homingnya. Di sini kan pertama homing untuk sumbu Z, kemudian untuk yang kedua sumbu X dan Y itu bersamaan. Kalau saya di sini akan merubah 3 step. Jadi untuk yang pertama homing Z akses, kemudian yang kedua baru X aksis, terus baru yang ketiga untuk Y aksisnya. Jadi untuk X aksis dan Y aksis akan saya rubah. Jadi untuk merubah ini teman-teman semua harus dirubah menjadi seperti ini. Oke, setelah dirubah jangan lupa untuk disimpan
biar nanti filenya terupdate. Setelah disimpan, kita keluar dan kita harus flashing ulang untuk Arduino-nya. Caranya masih sama untuk upload GRBL-nya, sama seperti pas upload pertama kali. Jika sudah sukses untuk upload GRBL-nya, kita langsung buka aja Universal G-Code Sender. Kita langsung open aja agar terhubung. Jika sudah selesai, kita menuju ke tab mesin kontrol. Kita coba untuk melakukan homing. Kita bisa langsung homing. Oke, bergerak. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk pergerakannya dia langsung berhenti dan ada alarm 8 di situ. Jadi tidak seperti waktu homing pertama sebelum kita edit di file headernya. Di sini dia mau berhenti, tidak over, tidak glek gitu. Tapi di sini terjadi alarm 8. Alarm 8 ini berarti untuk homing pull off-nya dia terlalu kecil. Makanya kita harus melakukan setting di GRBL-nya. Kita lihat dulu untuk settingan GRBL-nya. Kita akan lihat di $27. Di situ di $27 adalah 1 mili, 1,000. Di situ 1 mili. Kita besarkan lagi untuk $27-nya menjadi 5 mili. Oke, kita coba dulu 5 mili apakah nanti masih error atau tidak. Ya, karena tadi posisi terakhir adalah posisi menekan limit switch, maka kita harus menurunkan terlebih dahulu untuk Z aksisnya, baru kita tekan homing. Oke, di sini kita sudah melihat untuk homing Z aksisnya sudah berhasil, tapi di sini ada masalah, yaitu untuk homing X aksisnya terbalik. Harusnya ke arah kiri, tapi dia jalannya ke arah kanan, ke arah positif. Y-nya juga ke arah positif. Jadi harus saya tekan manual dulu untuk limit switch-nya agar proses homing berhenti, tidak nabrak di sebelah kanan ataupun di sebelah belakang. Tapi ini sesuai keinginan teman-teman semua. Apakah posisi homing mau di mana? Jadi sesuaikan saja. Misalkan sesuai keinginan saya, makanya saya harus melakukan pengaturan di homing di reinvert di $23. Pengaturannya seperti ini. Jadi saya harus memasukkan nilai 3 seperti pada tabel tadi, bahwa untuk yang dibalik adalah untuk sumbu X dan Y-nya. Oke, kita akan coba kembali homing. Oke, Z sudah bisa homing. Oh, dan X-nya terjadi masalah. Dan ini Y-nya sudah benar. Dan jika teman-teman merasa bahwa untuk pencarian homingnya ini terlalu lambat, teman-teman bisa untuk mengatur di
GRBL-nya dengan kode dolar 24 atau dolar 25 atau dolar 26. Di situ dapat teman-teman atur sesuai kebutuhan. Oke, untuk proses homing sudah berjalan sesuai arah yang kita inginkan, tapi ada masalah lagi bahwa untuk x-axisnya dia sebelum limit switch nyentuh di titik yang kita inginkan, dia sudah membaca bahwa membaca seperti sudah ada clock untuk limit switch-nya. Ini terjadi karena biasanya pengkabelan yang buruk. Ini salah satu jalan keluarnya, bisa mengikuti gambar ini, yaitu dengan memberikan VCC di pin NC-nya ataupun mengasih filter dengan kapasitor. Setelah dilakukan perbaikan tentang pengkabelan ataupun pemfilteran, kita coba homing kembali. Bagaimana hasilnya? Untuk Z aksisnya bagus, untuk X aksisnya juga sepertinya berjalan. Kita lihat apakah dia nyampai ke limit switch tersentuh. Tidak seperti problem tadi. Kita masih menunggu. Oke, untuk X aksisnya sudah bagus homingnya. Untuk Y aksisnya juga sudah bagus. Ini adalah posisi homing yang saya inginkan di sini. Jadi misalkan teman-teman mau posisi homing di mana, tinggal menyesuaikan. Jadi dapat disimpulkan untuk masalah yang sering terjadi ketika kita melakukan homing adalah sebagai berikut. Demikian video kali ini dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.